Sarser podcastnya podcast cabang Sharing seru podcast JR Jatim. Halo guys friend, kembali lagi bersama kami di Sasar Podcast JR Jatim. Oke, kali ini narasumber kami adalah dari Pak Gatut. Ini silahkan boleh perkenalkan diri dulu Pak terhadap Just Friend di sini nanti supaya lebih mengenal Bapak. Oke. Terima kasih atas waktunya Mbak Andin di acara podcast Sarser podcast JR Jatim. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Gatut Bowo Supriyono, pangkat AKBP. Jabatan saya Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Jatim. Seperti itu, Mbak. Iya Pak. Kali ini kita akan membahas tentang etle ya Bapak. Iya. Boleh diperkenalkan dulu Bapak, etle itu apa sih Pak? Supaya para Just Friend itu tahu. Oh iya. ETLE adalah kepanjangannya Electronic Traffic Law Enforcement, di mana penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang ada di jalan dilakukan oleh kamera yang mempunyai kecerdasan, di mana kamera tersebut secara otomatis akan mengcapture pelanggaran-pelanggaran yang ada di jalan. Di mana di Jatim ini ada ETLE yang statis, di mana tetap di beberapa titik di wilayah Surabaya dan beberapa wilayah di Jawa Timur lainnya ada kurang lebih 52 titik. Jadi kamera itu statis akan mengcapture pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang ada di ruas-ruas jalan atau persimpangan tersebut. Kemudian yang kedua ada inovasi terbaru dari Bapak Dirlantas, di mana ETLE ini bersifat mobile atau dinamis. Jadi kamera ETLE ini ditempatkan di mobil. Jadi bisa kita melaksanakan patroli sambil mengcapture setiap pelanggaran-pelanggaran di ruas-ruas jalan yang tidak ada ETLE statisnya. Jadi bisa mobil kemana-mana, di mana target kita umpama di situ banyak kecelakaan, tingkat kecelakaan tinggi, tingkat pelanggaran tinggi, ya kita arahkan mobil incar tersebut ke situ. Demikian Pak. Oke. Semisal nih Bapak, itu berarti rata-rata di persimpangan jalan ya? Atau di mana rata-rata? Jadi kalau di ETLE yang statis itu ada di persimpangan jalan, ada di ruas-ruas jalan tertentu. Kalau di persimpangan jalan, biasanya kita akan mengcapture pelanggaran-pelanggaran lalu lintas menerobos lampu merah. Terus ruas jalan tertentu yang ada marka jalannya lurus, tidak putus-putus, itu pelanggaran marka. Kemudian ada juga pelanggaran tidak memakai safety belt, tidak memakai helm. Ada tersebar di ruas-ruas jalan di Surabaya maupun di Madiun Kota, di Tulungagung, di Batu, di Lamongan, Gresik. Ya. Semisal nih Pak, di lampu merah, semisal ada orang yang pakai handphone gitu juga ditilang juga ya Pak ya? Ya. Jadi kamera ini punya kecerdasan, jadi ada beberapa pelanggaran yang bisa tercapture oleh kamera itu secara otomatis, termasuk tidak menggunakan HP pada saat berkendara. Semisal mereka ketilang nih Bapak, itu nanti biasanya alurnya seperti apa sih Bapak? Jadi mekanismenya seperti ini Pak. Jadi alat tersebut akan mengcapture pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang ada di wilayah tersebut, kemudian akan mengirim datanya berupa video maupun foto ke RTMC kami, di mana di situ ada Satgas ETLE di situ. Kemudian data tersebut akan diverifikasi dan secara otomatis di komputer kami akan memunculkan plat nomor pelanggar tadi, sehingga di situ ada identitas pelanggar dari identitas kendaraan bermotor tersebut. Akhirnya dengan munculnya identitas kendaraan bermotor tersebut berarti kita tahu alamat. Selanjutnya bukti-bukti yang ada di situ kemudian kita kirimkan surat konfirmasi kepada pelanggar. Nah, kewajiban pelanggar nanti setelah menerima surat konfirmasi itu bisa mengisi panduan-panduan yang ada di situ, bisa scan barcode atau di situ ada alamat website, bisa mengisi identitas. Oh, saya melanggar betul, saya pelanggarnya, saya akan mengisi data seperti ini. Terus ada dua pilihan untuk datang untuk sidang, atau yang kedua tidak datang sidang tapi membayar tilang denda maksimal di Beriva dari rekening BRI di situ. Nah, seperti itu. Jadi ada dua. Kalau datang ya udah di situ tertera datang kapan. Diisi aja di surat konfirmasi.
apabila surat konfirmasi itu diabaikan oleh pelanggar, ya secara otomatis kendaraan itu akan terblokir. Jadi pada saat akan membayar pajak, dia tidak bisa terlayani, dia harus menyelesaikan tilangnya. Seperti itu. Semisal itu penggunanya bukan yang pemilik mobilnya, gimana Bapak alurnya? Ya, penggunanya bukan, makanya di situ ada nanti, di situ di surat konfirmasi ada pilihannya. Saya pengemudinya, saya bukan. Oh, kalau bukan pilihannya? Kalau bukan, berarti kan kalau mobil itu sudah dijual, berarti yang jual nanti akan terblokir, yang pembelinya. Kalau mobil itu dipinjamkan, dia pastinya tahu dong siapa meminjam pada jam itu, lokasi di situ, mobil itu dibawa siapa, dan situ kan ada fotonya, mungkin perempuan atau laki-laki, atau dipinjam siapa, di situ kan ada. Nah, silakan. Yang jelas kita akan memblokir kalau tidak konfirmasi. Kalau konfirmasi ada dua macam, yaitu membayar briva atau datang ke sidang. Nah, kalau sudah itu berarti kita blokir. Kalau diabaikan ya akan kita blokir. Dari surat pemberitahuannya sampai ke rumahnya si pelanggar itu ada jangka waktunya nggak? Ada. Apakah jangka waktunya 5 hari. Gimana? 5 hari? 5 hari dia wajib segera ngisi. Kalau 5 hari tidak mengisi isian yang ada di surat konfirmasi, itu akan terblokir secara otomatis. Gitu. Berarti mereka nggak bisa pajak ya Pak ya? Dia nggak bisa. Oh, gitu. Bayar pajak tahunan, kan setiap tahun bayar pajak. Dia di situ ada status nanti blokir. Blokirnya apa? Bayar denda tilang. Terus misal penggunanya Pak, apakah itu juga tersinkron sama SIM-nya Pak? Oh iya, sekarang kita punya alat incar di mana alat mobile itu bisa mengidentifikasi wajah. Ini masih dalam tahap penyempurnaan, tapi sudah kita coba, jadi bisa mendeteksi wajah seseorang. Jadi itu membantu kami sebenarnya. Pengemudinya siapa, kendaraan siapa. Jadi dengan tahu kita pengemudi situ, nah, ini peraturan tentang the merit system, yaitu penandaan terhadap pelanggar peraturan lalu lintas di jalan. Orang melanggar lalu lintas, kalau dia terdeteksi siapa pelanggarnya, dia akan dikurangi poinnya. Seumpama selama 5 tahun memiliki SIM, di situ ada mendapatkan poin 12 ya. Setiap pelanggaran itu akan dikurangi poinnya, tergantung jenis pelanggarannya. Kalau sampai dia melanggar sampai menyebabkan kecelakaan, bisa jadi dia harus tes ulang untuk SIM-nya, atau dia melakukan pelanggaran sehingga mengakibatkan kecelakaan, orang meninggal, kemudian dia kabur, nah itu bisa dicabut SIM-nya selamanya. Nah, seperti itu. Oh iya Pak. Berarti pelanggannya sangat serius ya Pak ini maksudnya. Oke. Penerapan di Jatim, apakah ETLE ini berjalan dengan maksimal atau seperti apa Bapak? Ya, selama ini berjalan dengan maksimal untuk ETLE, di mana kita dari 1 Januari sampai 13 April kita ada jumlah penindakan pelanggaran dengan ETLE itu terverifikasi ada 8.545 kasus. Ya, yang sidang 3.774, yang terbayar 700, yang belum melakukan konfirmasi atau kita blokir ada 4.000-an. Nah, seperti itu. Termasuk cukup banyak ya Bapak? Cukup banyak, ya? udah ribuan dari Januari sampai April. Padahal belum terlalu lama juga jangka waktunya ya. Oh iya, kalau ETLE sendiri udah dari tahun lalu Mbak. Tahun lalu, kemarin baru kita, kan tahun lalu itu hanya Polda Metro dan Polda Jatim. Kemudian kemarin di launching sama Bapak Kapolri, di mana 12 Polda udah mengikuti kita, kemudian di launching secara nasional kemarin. Dari banyaknya pelanggar itu, apakah dengan ETLE ini menurunkan tingkat pelanggaran dari tahun sebelumnya Pak? Kalau di ruas-ruas jalan tertentu di kota, tentunya ini ada efek deterennya. Jadi masyarakat sekarang lebih berhati-hati, terutama di ruas-ruas jalan di kota Surabaya. Ya, karena kita juga mulai memviralkan, memberikan edukasi kepada masyarakat, sosialisasikan tentang ETLE ini, sehingga masyarakat tanpa ditindak mereka akan sadar. Nah, jadi tujuan kita sih gitu. Jadi kita bukan memperbanyak tilang, memperbanyak penindakan dengan ETLE, bukan. Tujuan kita masyarakat sadar ya, bahwa selama berkendara di jalan itu dia terawasi. Nah, dengan adanya dia merasa terawasi, akhirnya muncul kedisiplinan. Nanti kalau saya gini saya ditindak seperti itu. Nah, tujuannya seperti itu. Supaya masyarakat taat berkendara ya. Iya, taat berkendara. Iya. Menurut Bapak, masyarakat di Indonesia ini sudah taat berkendara belum ya? Menurut saya kalau
di Surabaya cukup lah tertib dibanding dengan wilayah-wilayah yang lain. Mungkin wilayah pedesaan masih menganggap mungkin tingkat pendidikan juga masih beda dengan tingkat perkotaan. Tapi minimal sudah ada peningkatan kesadaran berkendara di masyarakat. Kan kita bantuan dari rekan-rekan awak media, kita juga selalu mensosialisasikan. Mungkin metode ETLE ini juga cukup membantu masyarakat sih. Banyak kok masyarakat sudah nanya, Pak, titik-titik mana saja yang ada kamera. Ya kita sampaikan aja di Surabaya ini titik kameranya ETLE banyak gitu, biar masyarakat sadar. Biar masyarakat sadar ya Bapak. Dengan adanya ETLE ini apalagi ya. ETLE, INCA, ini inovasi yang sangat baik sekali ya Bapak ya. Apalagi mengingat kita zamannya sudah kayak gini, globalisasi makin banyak, terus supaya masyarakat juga makin sadar. Masa pandemi ini kan masyarakat PSBB gitu Pak. Ada pengaruh nggak sih Pak? Kan itu ETLE-nya yang berkendara sedikit tuh Pak. Kalau berkendara sedikit, apakah masyarakat tetap melanggarnya juga, atau kalau misal macet, keadaan macet kan, misal nih orang frustasi ya Bapak kalau macet terus lampu merah gitu, kan mesti mereka lebih banyak melanggar daripada kalau enggak. Ada nggak sih Pak pengaruhnya menurut Bapak selama ini pantauannya? Ya, ada beberapa aspek pelanggaran itu. Tidak melulu kalau macet banyak pelanggaran, kalau nggak macet banyak pelanggaran. Banyak juga yang nggak macet terus ngebut dia kan. Oh gitu ya. Kalau macet enggak. Jadi beberapa aspek itu banyak yang mempengaruhi. Jadi tapi paling tidak ETLE ini membuat masyarakat bahwa saya diawasi. Tujuan dari ETLE ini juga kita mengurangi komplain dari masyarakat kepada petugas. Selama ini masyarakat sering mengeluh dengan adanya polisi melakukan razia-razia. Padahal tujuan kita aja semata-mata untuk menertibkan masyarakat dalam berkendara, mengurangi pelanggaran, menekan angka kecelakaan lalu lintas. Tapi dengan adanya ETLE ini masyarakat tidak bisa bertemu lagi dengan petugas dan tidak bisa kompromi lagi. Masyarakat berusaha menyuap petugas juga nggak bisa. Petugas yang mungkin ada penyalahgunaan wewenang, dan ini kita hapuskan dengan adanya ETLE. Karena dengan kamera tentunya kita tidak bisa kompromi lagi terhadap pelanggaran. Ya kalau tidak terima ya silahkan disidang. Seperti itu nanti komplainnya. Kita sudah berusaha memberikan yang terbaik dengan adanya kita mengirimkan surat konfirmasi. Di situ kan ada pilihan-pilihan masyarakat. Bukan saya melanggar. Mobil ini saya jual. Seperti itu. Gitu Mbak. Oh iya betul Bapak. Sangat baik sekali. Semoga masyarakat Indonesia semakin taat berkendara ya Bapak ya. Ya betul sekali. Semoga ini semakin di semua provinsi di Indonesia, semoga ETLE ini juga semakin diaplikasikan, dan juga masyarakat Indonesia semakin paham. Kemudian tentu ini kan mengurangi tingkat kecelakaan juga ya Bapak ya. Betul. Seberapa persen sih Pak pengaruhnya ini, ada nggak kira-kira datanya? Prosentasenya kira-kira seberapa persen Pak? Kalau persentasenya kira-kira menurunnya atau apa gitu? Menurunnya kira-kira berapa persen? Menurut angka kecelakaan lalu lintas sekarang itu banyak pengaruhnya Mbak. Jadi ada pengaruh karena pandemi, pengaruh PSBB. Jadi kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang belum ada pandemi, tentunya drastis sekali kecelakaan lalu lintas itu menurun, 50%-an menurun, seperti itu. Jadi ini salah satu juga kita menekan biar angka kecelakaan lalu lintas menurun. Dan untuk selanjutnya ini kan harapan dari Bapak Kapolri bahwa ETLE terus alat pincar ini bisa diterapkan di seluruh wilayah, terutama di Jawa Timur. Kalau keinginan Bapak Kapolri di Indonesia. Nah, kita di Jawa Timur ini berusaha meminta dukungan masyarakat, meminta dukungan stakeholder, meminta dukungan pemerintah kabupaten kota atau provinsi untuk bisa support kami, karena untuk membangun ETLE atau INCAR ini tidak mudah dan tidak murah. Makanya dukungan dengan tujuan kami ini yang baik, mohon dukungan dari stakeholder yang ada bisa menerapkan ETLE ini di seluruh wilayah yang ada di Jawa Timur. Tanpa ada dukungan ini ya mungkin kita tidak akan mampu sampai ke menjangkau ke wilayah-wilayah kabupaten kota seperti itu. Pak, ini bisa pelanggarannya ini lebih ke mobil atau motor atau pengendara semuanya Pak? Ya.
etle ini? Etle bisa dua-duanya, bisa sepeda motor, bisa mobil, semuanya bisa. Kalau motor ya tidak memakai helm kebanyakan. Selain dikirim ke rumah, ada nggak sih Pak, semisal nih ada masyarakat mandiri, mereka kan tadi harus pakai barcode gitu ya. Semisal mandiri melihat di website gitu, ada nggak Pak medianya? Baik, setelah masyarakat menerima surat konfirmasi, di situ ada pilihan untuk menjawab. Bisa membuka website kami di etle.jatim.polri.go.id. Kemudian juga bisa dari scanning barcode. Nanti keluar di situ dan akan ada pilihan-pilihan untuk mengisi. Setelah itu tinggal kirim, send, udah selesai prosesnya. Mau sidang atau mau membayar briva atau bukan saya pengemudinya, kendaraan saya sudah dijual. Udah tinggal save atau simpan atau kirim, selesai. Kalau kendaraan sudah dijual ya berarti kan bukan dia yang bertanggung jawab, biar pemilik terakhir akan bertanggung jawab. Nah, seperti itu. Ini juga memudahkan ya Pak, misal kendaraan mobil dibeli, biar masyarakat tahu oh ternyata kendaraan sebelumnya itu ada pernah ketilang, jadi supaya diselesaikan sebelum mereka akan jual beli gitu juga ya Pak. Iya, ya? betul. Oh iya. Bisa ngecek nanti, oh ini ada tilangnya atau enggak. Sangat berguna. Dan ini bisa meningkatkan pajak untuk kendaraan. Tentunya kan orang harus balik nama kalau kayak gitu, karena pemiliknya kan lapor jual, berarti saya udah menjual kendaraan itu. Jadi nanti masyarakat yang membeli kendaraan itu, selain dia harus membayar denda tilang, dia harus balik nama karena kan udah dibeli sama dia. Dia tidak bisa memperpanjang atau membayar pajak tahunan, dia harus balik nama atas nama dia. Tentunya ini kan menaikkan pajak, menaikkan pendapatan pemerintah. Ya. Selain ketaatan pengendara, juga untuk ketaatan pajak juga ya Bapak ya. Iya, betul. Oke. Jadi banyak sekali aspek yang penting. Dulu awal mula kenapa sih Pak sampai ada inovasi etle ini? Dimulai tuh kenapa? Ya, inovasi etle ini kan dimulai dari Polda Metro, kemudian Polda Jatim. Intinya Bapak Dirlantas pada saat itu ya ingin melakukan penindakan seperti yang di luar negeri, di mana tidak ada petugas yang melakukan penindakan di jalan. Alat secara otomatis ada di mana-mana, kamera sudah ada di mana-mana. Bisa kita lihat di luar negeri, jarang ada polisi di jalan. Orang melanggar takut dengan sendirinya, tahu-tahu di rumahnya dikirim tiket, dikirim tilang. Seperti ya, kita mencontoh seperti itu, di mana ini kita udah tahu kemajuan teknologi, di mana kita banyak menggunakan HP, di mana kita berinteraksi dengan masyarakat sudah menggunakan teknologi. Tentunya kita harus menyesuaikan dengan itu. Jadi yang kita dulunya secara manual konvensional, secara perlahan kita tinggalkan. Oke. Dengan cara modern ya Bapak iya, ya. Betul. Etle Incang. Kalau mobil Inca ini biasanya beroperasinya setiap hari ya Bapak? Atau setiap hari atau gimana? Mobil Incar kita beroperasi setiap hari. Setiap hari kita keluar, kita tentukan ruas-ruas jalan di mana di data kami, kemarin di sini tingkat kecelakaannya tinggi, pelanggarannya tinggi, kita arahkan ke situ. Masyarakat biar sadar kalau kita gencar ya di ruas jalan itu, lewat jalan ini ternyata kita tercapture kamera etle, kamera Incar. Berarti paling tidak masyarakat langsung hati-hati kalau di jalan. Kalau kita terus-terusan seperti itu, lama-lama masyarakat akan kita nggak tahu ya polisi lewat mana, tahu-tahu kok kita ketilang, seperti itu. Betul, jadi masyarakat bisa sadar. Gitu. Oke. Dengan adanya ini, ada nggak sih Pak pesan khusus buat masyarakat di Indonesia dari Bapak sendiri? Pesan khusus ya tentunya dengan adanya etle, kami Polisi Lalu Lintas terutama Jawa Timur ini ingin memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya untuk tertib berkendara di jalan. Kemudian kita juga memberikan sentuhan-sentuhan dengan melakukan penindakan tanpa bertemu dengan berinteraksi dengan masyarakat. Tentunya hal itu diharapkan masyarakat semakin sadar, masyarakat semakin disiplin. Diawali dengan bahwa aktivitas berkendara di jalannya itu selalu diawasi oleh kami dengan adanya etle dan Incar ini. Pelan-pelan diharapkan masyarakat akan sadar, masyarakat akan disiplin, sehingga menekan
angka kecelakaan lalu lintas, terus masyarakat tertib, kemudian tidak ada pelanggaran lalu lintas dengan. Oke. Dengan inovasi Etle dan Inca ini apakah ada pengembangan lagi Bapak atau bagaimana? Harapan kedepannya seperti apa, programnya seperti itu? Jadi yang sudah saya sebutkan tadi, harapan kami ke depan bahwa Etle maupun Incar ini akan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, sehingga Surabaya yang menjadi percontohan dengan Madiun Kota tentunya bisa diadopsi atau kita aplikasikan di wilayah kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, sehingga penerapan Etle itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat Jawa Timur. Kemudian masyarakat Jawa Timur juga sadar akan ketertiban berkendara di jalan. Yang kedua yaitu kita sebenarnya sudah launching program TARC, Traffic Attitude Record Center, di mana setiap perilaku kendaraan masyarakat di jalan akan terrekod dalam aplikasi ini. Oh, mbaknya sudah pernah melanggar. Tadi kan ada artificial intelligence di mana kamera-kamera Incar ini bisa mendeteksi pengendaranya siapa. Dengan demikian poin yang dikurangi di data SIM-nya itu akan masuk di aplikasi itu, Traffic Attitude Record. Nanti mbaknya bisa melihat, oh saya sudah melanggar berapa kali, sisa poin saya yang ada di SIM berapa kali. Dengan demikian masyarakat akan, oh saya harus hati-hati nih, kalau poin saya habis saya harus buat SIM lagi gitu. Oh saya dicabut SIM-nya karena saya melanggar kemudian menyebabkan kecelakaan, seperti itu, menyebabkan orang meninggal dunia. Dari aplikasi itu nanti kita bisa melihat seberapa itu poin kita yang ada di perilaku kita, bisa lihat, oh saya pernah melanggar di sini, saya pernah kena tilang di sini. Nah, seperti itu. Nanti kedepannya akan kita sosialisasikan. Sudah mulai kemarin di launching oleh Bapak Dirlantas. Demikian. Oke. Terima kasih Bapak Gatut atas waktu dan informasi yang sangat bermanfaat untuk kami dan juga Just Friend. Semoga dengan Etle maupun Inca ini masyarakat semakin taat berkendara dan juga kesadaran masyarakat semakin lebih baik lagi dari sebelumnya. Cukup sekian, sampai jumpa di episode podcast JR Jatim selanjutnya. Dadah. Sarser podcastnya. Podcast cabang Jawa Timur. Sharing seru podcast JR Jatim.